Kita lanjut bahas PTT Dunia Para Dewa episode 181. Oke lah, gak usah banyak memang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan dan juga Long Yi telah berada di sebuah panggung yang sangat besar, atau bisa disebut sebagai alun-alun untuk memasuki alam ilusi. Tak lama kemudian, seorang pemuda dengan wajah berdebu mendekati Xiaoyan, dan secara logika pemuda ini seharusnya digambarkan dengan kata lusuh, tapi wajahnya terlihat masih cukup tampan. Pemuda lusuh itu menggelengkan kepalanya, melihat pada Xiaoyan, dan kemudian dia bertanya, kenapa kau melihatku dengan cara seperti itu? Apakah sikap heroiku ini telah membuat dirimu takut, temanku? Xiaoyan menahan keinginan untuk mengatai sang pemuda lusuh ini. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya, dan dia membalikkan badannya bersiap untuk pergi, meninggalkan pemuda lusuh yang sok kenal sok dekat. Sang pemuda lusuh tiba-tiba meletakkan tangannya di bahu dari Xiaoyan sambil berkata, "Hei sobat, kenapa aku merasa bahwa kita berdua memiliki sebuah kesamaan?" Long Yi yang berada di samping dari Xiaoyan langsung melihat pada pemuda lusuh dengan wajah yang terlihat nampak waspada. Xiaoyan segera menyingkirkan tangan dari pemuda lusuh itu dari bahunya, dan hal ini juga membuat Xiaoyan berhati-hati karena dia benar-benar tidak mengenal siapa pemuda ini yang tiba-tiba mendatangi dirinya dan merasa sok kenal sok dekat. Xiaoyan bertanya, "Kau tadi bilang bahwa kita memiliki kesamaan yang sama. Apa itu? Padahal kita baru pertama kali ini bertemu." Sang pemuda lusuh kemudian mengatakan, "Di antara kerumunan besar dari orang-orang di dalam tempat ini, aku merasa bahwa kau adalah orang yang berbeda. Maka dari itu, aku mendekati dirimu." Xiaoyan segera mengambil langkah mundur dan dia berkata dalam hatinya, "Siapa orang ini? Apakah dia berasal dari klan iblis jiwa? Ataukah seseorang dari aliansi bayangan? Atau mungkin orang suruhan dari Balai Pil?" Melihat Xiaoyan nampak ketakutan, sang pemuda lusuh kembali mengatakan, "Hei sobat, kau jangan takut seperti itulah. Aku mengatakan bahwa kita berdua punya kesamaan bukan tanpa alasan. Akulah yang pertama masuk dan mendekati dirimu. Meskipun ada selusin orang yang masuk melalui 8 pilar cahaya yang berbeda, pada saat yang sama aku telah masuk melalui salah satu dari 8 pilar cahaya itu yang waktunya tidak jauh dari dirimu. Dengan penglihatan tajam dari mataku ini, masih secara akurat bahwa kita mendarat di tempat ini dalam waktu yang tidak jauh berbeda. Oleh karenanya, aku merasa bahwa kita berdua memiliki sebuah kesamaan, yaitu sama-sama menjadi orang terakhir kali yang masuk ke dalam alun-alun ini. Lagi pula posisi kemunculanmu juga merupakan posisi pertama ketika aku masuk. Bahkan postur dan juga sudut pendaratanmu juga hampir identik dengan diriku. Dengan kata lain, bukankah kita benar-benar memiliki sebuah kesamaan dalam hal ini?" Penjelasan dari pria lusuh ini yang wajahnya berdebu membuat Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan ternyata dia hanyalah seorang pria yang cukup abnormal dan sepertinya punya masalah mental. Namun kalimat selanjutnya yang dikatakan oleh sang pemuda wajah berdebu atau pemuda lusuh ini benar-benar menguji batas kesabaran dari Xiaoyan, karena dia berkata, "Sebenarnya alasan terpenting kenapa aku merasa sangat dekat dengan dirimu adalah temperamen kita berdua. Temperamen seseorang adalah manifestasi yang paling otentik dari orang tersebut, dan aku telah menjelajahi sebagian besar dari benua ini selama bertahun-tahun dan hanya menemukan bahwa temperamen dari dirimu memiliki kemiripan yang cukup sama denganku. Meskipun penampilanmu ya mungkin sedikit lebih jelek dariku lah, tapi temperamen yang terpancar di dalam dirimu sangat mendalam, melankolis dan juga sama sepertiku." Xiaoyan dengan mulut ternganga dia berkata, "Apa? Temperamenku mirip dengan dirimu? Siapa sebenarnya orang sialan ini?" Pikiran dari Xiaoyan setengah linglung sampai dia melihat Long Yi, dan kali ini Long Yi hanya bisa tertawa sambil menutup mulutnya. Xiaoyan segera mengatakan, "Ini benar-benar omong kosong. Di mana aku memiliki temperamen yang sama dengan dirimu? Jika temperamenku mirip dengan orang sepertimu, mungkin Sun Er dan juga Xiaoqi sudah mengusirku sejak lama." Xiaoyan berkata seperti itu di dalam hatinya, dan kemudian dia menggenggam erat tangan dari Long Yi, berniat pergi dari tempat ini, tidak mau menanggapi sang pria lusuh yang dianggapnya seperti orang gila. Ketika Xiaoyan pergi, tiba-tiba pemuda lusuh itu masih mengejarnya, lalu berkata, hei temanku,
Kenapa kau malah pergi? Tunggu dulu. Aku merasa memiliki sebuah kedekatan dengan dirimu dan aku telah menempuh perjalanan yang jauh seperti ini hanya untuk mengenalmu. Maka dari itu, kau tolonglah hargai aku sedikit saja. Soyen dengan marah. Dia berkata di dalam hatinya, dasar orang ini benar-benar tidak waras. Ketika Soyen hendak berjalan kembali, tiba-tiba sang pemuda lusuh itu langsung menghalangi jalan dari Soyen. Hal ini membuat Soyen cukup jengkel dan dia mengatakan, apa maksudmu menghalangi jalanku seperti ini? Pemuda lusuh itu kembali berkata, tenanglah, jangan marah-marah dulu. Pertemuan adalah sebuah takdir. Masih ada waktu sebelum alam ilusi terbuka sepenuhnya. Dan kau tidak perlu terburu-buru seperti itu. Aku tahu kau masih sedikit waspada dengan diriku dan aku tidak menyalahkan dirimu. Siapa bilang kita orang asing? Siapa bilang ini adalah tempat di mana kita harus waspada terhadap semua orang? Dan siapa bilang bahwa saat pertama kali melihatmu, aku merasa bahwa kau layak dipercaya? Oh ya, aku melihatmu mengerutkan kening dan sejak tadi menoleh kanan kiri atas bawah. Sepertinya kau sedang mencari seseorang ya. Jantung dari Soyen berdebar kencang. Bagaimana kau tahu tentang hal itu? Pandangan mata dari pemuda lusuh. Kemudian dia pun menepuk dadanya sambil berkata, bagaimana aku tahu ya, kira-kira seperti ini. Dia pun mengusap kepala dari Long Yi sambil bertanya, teman kecil, siapa namamu? Long Yi sedikit menghindar dari usapan tangan pemuda lusuh ini. Dan dia kemudian merangkul tubuh Soyen sambil menjaga Long Yi ini. Soyen berkata, bocah ini namanya adalah Long Yi. Sang pria lusuh menatap Long Yi sambil menggelengkan kepalanya dan dia mengatakan, oh, saudara Long, aku tidak mengkritikmu. Tapi jika kau mencari ibu dari anak ini, bukankah kau bisa datang sendirian? Kenapa kau harus membawa anak ini bersama dengan dirimu? Dia masih anak kecil loh. Kenapa kau bawa ke tempat yang sangat berbahaya? Seperti gua darah pembantaian. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau pikirkan sebagai seorang ayah. Soyen terkejut dan berkata, kau bilang aku kakak Long dan aku mencari ibu dari anak ini? Tunggu dulu. Kau itu sebenarnya bicara apa? Sang pria lusuh sedikit terkejut. Apakah tebakanku salah? Soyen menggelengkan kepalanya sambil berkata, tentu saja kau salah. Pertama, namaku bukan saudara Long, melainkan aku adalah Xiao. Selain itu kami datang berdua ke tempat ini bukan mencari ibu dari anak ini. Kami datang untuk mencari sebuah pengalaman. Sang pria lusuh menggaruk kepalanya dan tertawa canggung. Hehehe, mohon maaf, ternyata aku salah paham. Karena sejak tadi aku melihatmu seperti mencari seseorang. Dan kupikir kau membawa anakmu ini untuk mencari ibunya yang mungkin telah kabur. Ternyata bukan begitu ya. Sekali lagi mohon maaf. Soyen menatap pada pemuda lusuh ini. Dia merasa meskipun pemuda ini cukup menjijikkan dan juga menyebalkan, tapi dia tidak memiliki sebuah motif tersembunyi ketika mendekati Soyen. Sang pemuda lusuh kemudian berkata, tolong jangan marah ya. Jika kau tidak sedang mencari seseorang, bagaimana mungkin aku berpikir begitu? Soyen hanya melotot pada pemuda lusuh ini dan tiba-tiba saja sang pemuda lusuh bertanya, bagaimana jika aku menebak lagi tentang siapa orang yang kau cari? Hanya dengan kalian berdua tanpa kekuatan yang luar biasa atau keterampilan unik untuk penyelamat nyawa dan juga dukungan yang kuat di belakangnya, sungguh tidak mudah untuk bertahan hidup di dalam alam ilusi. Aku rasa kalian pasti sedang mencari seorang jenius tertentu atau mungkin jenius yang kalian kenal dan seorang jenius yang kalian pikir mungkin bisa menjadi pendukung kalian ketika berada di dalam alam ilusi, bukan? Bagaimana? Apakah tebakanku benar? Soyen menyipitkan matanya dan dia cukup tertarik dengan kata-kata dari pemuda lusuh ini karena dia telah menyebutkan kata-kata jenius. Soyen lalu bertanya, lalu bisakah kau menebak siapa jenius yang sedang kucari saat ini? Sang pemuda lusuh terdiam dan kemudian dia berbicara dengan penuh keyakinan. Pertanyaanmu ini benar-benar mempersulit diriku. Ada begitu banyak jenius di dalam tempat ini. Mereka memiliki sebutan jenius biasa, jenius hebat, dan juga jenius tak tertandingi. Meskipun ada beberapa yang tidak ku kenal atau ku kenal, bagaimana aku tahu jenius mana yang sedang kau cari? Soyen kemudian berkata, jadi kau memang mengenal banyak jenius. Benar atau salah? Sang pemuda lusuh itu kemudian berkata, soal benar aku salah. Begini, aku tidak akan membual lagi. Dalam hal ini, perkenalkan, namaku adalah Jing Wuchen.
mengatakan aku memiliki peringkat kedua di dalam generasi muda benua Dodi. Tak seorang pun akan berani mengatakan mereka yang pertama. Setelah mendengarkan kata-kata dari orang ini yang menyebutkan namanya adalah Jing Wuchen, membuat raut wajah Xiaoyan seolah tidak percaya, yang kemudian dia berkata, "Apa? Kau bilang tadi namamu adalah Jing Wuchen?" Pemuda itu pun sambil tersenyum, dia berkata, "Benar. Meskipun penampilanku cukup buruk seperti ini, tapi namaku memanglah Jing Wuchen. Baru 2 tahun semenjak terakhir kali aku mandi. Apakah perlu membuat keributan seperti ini? Aku bahkan menganggapmu sebagai orang yang ditakdirkan bertemu dengan diriku, dan aku ingin berteman denganmu. Tapi siapa sangka, ternyata kau adalah orang yang biasa-biasa saja." Melihat sikap dari Jing Wuchen sebelumnya yang seperti orang gila, membuat Xiaoyan tidak habis pikir bahwa ternyata orang ini adalah salah satu jenius di dalam benua Dodi. Hal itu membuat Xiaoyan diam-diam merasa malu karena dia telah salah menilai seseorang hanya dari penampilan dan juga pakaiannya. Xiaoyan kemudian menangkupkan kedua tinjunya sambil minta maaf dan berkata dengan serius, "Mohon maafkan aku karena tidak mengenali saudara Jing. Aku kehilangan kendali sesaat. Aku benar-benar mohon maaf, dan semoga kakak Jing memaafkan diriku yang tidak berpengalaman ini." Melihat sikap dari Xiaoyan seperti itu, Jing Wuchen sedikit menunjukkan apresiasinya, dan kemudian dia melambaikan tangannya sambil berkata, "Sudahlah, tidak apa-apa, aku tahu. Bagaimana mungkin seseorang seperti diriku menyukai orang yang begitu vulgar. Tapi aku tidak menyalahkanmu. Seleraku memang unik dan memang bukan sesuatu yang bisa dihargai oleh orang biasa. Tapi aku peringatkan, kau tidak boleh memanggilku dengan sebutan kakak Jing. Panggil aku dengan nama Wuchen saja. Oh iya, aku belum menanyakan siapa nama yang terhormat dari dirimu." Xiaoyan terdiam lama, menyadari bahwa dia tidak paham dengan Jing Wuchen, membuat Xiaoyan harus menyembunyikan identitasnya, dan kemudian dia pun menjawab, "Saudara Jing Wuchen, nama hanyalah sebuah nama sandi. Aku adalah orang yang tidak dikenal dan juga namaku tidak layak untuk disebutkan." Meskipun Xiaoyan tidak mendeteksi adanya jejak permusuhan dari Jing Wuchen semenjak mereka bertemu pertama kali, tapi mereka akan memasuki goa darah pembantaian, jadi Xiaoyan masih harus waspada. Setelah sedikit ragu, dia pun memutuskan untuk tidak mengungkapkan namanya. Jing Wuchen kemudian berkata, "Oh, jadi kau bersikap sangat misterius ya. Tapi aku masih ingat tadi kau bilang nama keluargamu adalah Xiao kan? Mungkinkah kau adalah orang itu?" Jing Wuchen tiba-tiba saja mengerutkan keningnya, dan dia berpikir apakah nama Xiao ini adalah sama dengan orang nama Xiao yang telah terkenal akhir-akhir ini. Namun setelah memperhatikan seorang Xiaoyan cukup lama, Jing Wuchen gelengkan kepalanya sambil tertawa kecil. "Haha, bagaimana mungkin kau adalah orang itu? Benar-benar tidak cocok dengan pemuda bernama Xiao yang terkenal legendaris belakangan ini." Xiaoyan terdiam sejenak, dia tidak langsung bereaksi, namun dia paham bahwa yang dimaksud pemuda bermarga Xiao tidak lain memang dirinya, yang akhir-akhir ini terkenal mengguncang seluruh benua Dodi. Jing Wuchen yang melihat ekspresi wajah Xiaoyan agak bingung, dia tertawa terbahak. "Aku rasa saudara Xiao, namamu pasti tidak terlalu enak untuk diucapkan kan? Jadi kau malu-malu menyebutkan nama aslimu." Tapi sudahlah. Pemberian nama itu adalah sesuatu yang sangat khusus dan juga membutuhkan pengetahuan yang luas. Nama yang unik dari diriku Jing Wuchen bukan sesuatu yang bisa dipikirkan oleh sembarang orang. Xiaoyan hanya bisa mengerutkan keningnya ketika dia berbicara pada Jing Wuchen ini. Dan Xiaoyan berpikir bahwa dia tidak bisa terus mengobrol dengan orang seperti Jing Wuchen. Dia harus segera memahami situasi tentang beberapa jenius tak tertandingi. Jadi dengan tulus Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya sambil berkata, "Saudara Jing." Belum selesai Xiaoyan berbicara, Jing Wuchen pun menyelah, "Hentikan. Aku bilang kau jangan panggil aku dengan saudara Jing. Panggil aku Wuchen saja. Kita bisa menjadi orang asing dan orang yang tidak saling mengenal, atau kau anggap aku sebagai teman dan panggil aku Wuchen. Ingat, Wuchen, bukan Jing." Xiaoyan hanya terdiam sejenak sambil menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia segera berkata, Baiklah, saudara Wuchen. Tidak banyak waktu yang tersisa sampai alam ilusi akan benar-benar terbuka. Aku ingin bertanya tentang beberapa orang pada dirimu dan mungkin kau akan mengenal mereka." Jing Wuchen segera menepuk dadanya.
Tanyakan saja, aku pasti akan menjawabnya. Souyan kemudian berkata, apakah kau mengenal orang yang bernama Nulong, Shen Jian, Kekacauan Abadi, dan Bing Yan, Hun Ying Jue? Ketika Souyan menyebutkan nama itu satu persatu, ekspresi wajah dari Jing Wuchen langsung berubah. Terutama ketika Souyan menyebutkan nama Dan Bing Yan, wajah dari Jing Wuchen langsung pucat. Dia menatap Souyan sambil tergagap dan bertanya, apa hubunganmu dengan nama orang-orang yang telah kau sebutkan barusan? Souyan dengan santai menjawabnya, aku tidak punya hubungan apapun. Mereka sangat terkenal, jadi aku ingin bertanya tentang mereka. Dan tentu saja akan jauh lebih baik jika aku bisa bertemu dengan mereka saat ini. Jing Wuchen kemudian mengatakan, baiklah, jadi begitu ya. Sepertinya semua orang itu sama ya, mengagumi idola dan juga jenius yang tak tertandingi. Souyan hanya tersenyum pada Jing Wuchen ini. Namun dia tidak menyebutkan tujuan aslinya bahwa Souyan ingin mengenal mereka adalah untuk dilenyapkan satu persatu. Jing Wuchen kemudian melambaikan tangannya sambil berkata, karena kau cukup ingin mengenal para jenius dalam tempat ini, tidak masalah, ayo ikutlah bersama dengan diriku. Berjalan bersama dengan Jing Wuchen menerobos kerumunan orang satu persatu. Jing Wuchen pun berkata, ini adalah orang-orang dari ras Yao. Mereka bernama ras Yao Api, dan satu-satunya ras selain alkemis yang bisa menggunakan api binatang untuk meningkatkan serangan mereka. Jangan pernah memprovokasi orang-orang dari ras Yao Api, kecuali kau benar-benar harus menyinggung mereka. Ini adalah klan pedang berduri dari ras manusia. Meskipun reputasi mereka tidak sehebat aliansi bayangan, namun keterampilan assassin mereka benar-benar kelas atas. Dan mereka umumnya tidak akan bertindak kecuali memiliki dendam pribadi. Tidak seperti aliansi bayangan yang akan melakukan apa saja demi uang. Ini adalah klan roh iblis dari ras iblis. Meskipun tidak banyak dari mereka yang datang ke tempat ini, namun masing-masing terkenal dan juga memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Ketika Jing Wuchen berjalan di tengah kerumunan orang-orang itu, dia terus memperkenalkannya satu persatu kepada Souyan. Souyan kemudian berkata di dalam hatinya, orang ini meskipun tampak pemalas, tapi dia benar-benar tahu seluruh kekuatan utama. Dan ini akan sangat membantu. Jika tidak, maka aku tidak akan pernah mengenal siapapun, dan resikonya menjadi jauh lebih besar ketika memasuki alam ilusi. Souyan merasa bahwa Jing Wuchen benar-benar memperlakukan dirinya sebagai seorang teman. Hal itu membuat kewaspadaan Souyan sebelumnya sedikit berkurang dan berubah menjadi rasa terima kasih yang perlahan muncul di dalam hatinya. Jing Wuchen terus membuka jalan menerobos banyak kerumunan dari orang-orang. Dan ketika Jing Wuchen melakukan hal seperti itu, kerumunan orang-orang pun berhamburan. Mereka ketakutan dan menyingkir dengan sendirinya. Dengan dipimpin oleh seorang Jing Wuchen, akhirnya Souyan dan juga Long Yi telah melewati lautan manusia di dalam alun-alun yang luas ini. Namun, di belakang mereka terdapat tatapan mata penuh dengan kebencian yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Souyan memperhatikan hal seperti ini, dia tidak takut karena tatapan mata seperti itu ditujukan kepada Jing Wuchen. Dan sikap dari orang ini masih terlihat biasa dan serta tidak peduli dengan apapun yang dilihat oleh orang-orang itu pada dirinya. Namun saat berikutnya Souyan berpikir, apabila seperti ini terus, maka kemungkinan dia dan juga Jing Wuchen akan menyinggung banyak orang. Souyan menghentikan langkah kaki dari Jing Wuchen sambil berkata, saudara Jing, aku menghargai antusiasme dari dirimu, tapi apakah kau tidak takut menyinggung banyak orang dengan melakukan hal ini? Menerobos banyak kerumunan dengan sesuka hatimu. Jing Wuchen pun sekali lagi marah. Sudah kubilang panggil namaku Wuchen, bukan Jing. Souyan hanya bisa menganggukkan kepalanya sementara Jing Wuchen kembali mengatakan, lalu kenapa jika aku menyinggung mereka? Apakah aku melakukan hal itu? Tidak kan? Orang aku hanya lewat kok. Dan mereka sendiri yang membuat jalan untuk minggir. Bukan aku yang menyuruhnya minggir kan? Lalu di mana salahku? Souyan pun memastikan, apakah kau benar-benar tidak khawatir sama sekali? Lalu kenapa kau begitu gugup ketika aku menyebutkan nama 5 orang barusan? Jing Wuchen jelas merasa kesal. Apakah itu bahkan bisa dibandingkan? Siapa orang-orang itu? Mereka semuanya adalah para jenius tak tertandingi yang paling mungkin selamat di dalam alam ilusi. Jika aku menyinggung mereka, bukankah aku harus melarikan diri untuk menyelamatkan nyawaku setelah keluar? Adapun orang-orang yang ada di belakang, aku bisa
menghitung dengan 10 jariku berapa banyak mereka yang akan selamat di dalam alam ilusi itu. Kalau begitu apa masalahnya jika aku menyinggung perasaan mereka? Aku tidak takut dengan orang-orang ini. Kata-kata dari seorang Jing Wuchen membuat Soyan dan juga Long Yi hanya terdiam. Namun pandangan mata Soyan dan juga Long Yi melihat pada Jing Wuchen dengan cara yang aneh, membuat Jing Wuchen berkata, "Hei, jangan menatapku seperti itu. Kesannya aku sangat sombong ya. Tapi sudahlah. Karena kita berteman saat ini, aku akan memberikan peringatan bahwa kalian harus berhati-hati. Sebisa mungkin jaga agar kepala kalian tetap menunduk. Jangan sampai meninggalkan sebuah kesan yang terlalu mendalam kepada mereka yang ada di belakang." Long Yi bertanya, "Kenapa? Bukankah tadi kau bilang hanya sedikit dari mereka yang akan selamat di dalam alam ilusi?" Jing Wuchen gelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Tidak masalah jika kau berhasil keluar, tapi kau tentu tidak ingin dicincang hingga berkeping-keping oleh mereka di dalam alam ilusi, kan?" Soyan membalikan pertanyaan dari Jing Wuchen. "Lalu bagaimanakah dengan dirimu? Apakah kau tidak takut dengan mereka?" Jing Wuchen pun menimpali, "Aku punya caraku sendiri, dan mereka juga tidak ingin mengotori pedang mereka karena melawan diriku." Soyan pun menimpali, "Tapi pasti nanti akan selalu ada orang yang benar-benar tidak keberatan mengotori pedangnya melawan dirimu." Jing Wuchen dengan wajah penuh kebanggaan dia mengatakan, "Lalu kenapa? Aku tidak takut untuk memberitahukan pada dirimu, meskipun bertarung bukanlah keahlian dariku, namun dalam hal melarikan diri, sangat sedikit yang bisa menandingiku. Jadi, meskipun aku telah menganggapmu sebagai seorang teman, dan aku tidak akan pernah menyakitimu, jika benar-benar menghadapi sesuatu yang sangat berbahaya, aku pasti akan menyelamatkan diriku sendiri terlebih dahulu. Dan jangan harap aku akan melindungimu dari pedang dan juga tombak mereka." Mendengarkan kata-kata dari Jing Wuchen yang sangat jujur, Soyan tidak marah. Malah dia mengagumi pria ini yang cukup berani mengatakan tentang sebuah kebenaran daripada orang-orang munafik yang mengatakan akan saling melindungi, tapi nyatanya ketika bahaya besar datang mereka malah kabur. Soyan berpikir dalam hatinya, apapun yang terjadi, dia telah membantuku. Jika aku bisa membantunya ketika kita memasuki alam ilusi, aku pasti akan melakukan hal itu. Tiba-tiba saja Jing Wuchen tertawa. "Hahaha, akhirnya kau bisa bertemu dengan salah satu idolamu." Jing Wuchen menunjuk ke arah depan. Sementara Soyan melihat ke depan sana dan dia telah menemukan adanya seorang pria berbadan kekar dan juga sangat tinggi. Sepasang matanya memancarkan aura merah yang cukup luar biasa. Berdiri dengan angkuh bersama dengan sekelompok orang dari ras Xiao. Soyan ketika melihat wajah dari orang tinggi besar, dia tahu bahwa dia adalah Nulong dari ras Xiao. Soyan hanya berkata, "Aura yang benar-benar mendominasi." Setelah Soyan membiasakan diri dengan aura Nulong, dia kemudian menarik Jing Wuchen dan meninggalkan area yang ditempati oleh Nulong tersebut. Jing Wuchen kemudian melihat pada Soyan sambil bertanya, "Bagaimana rasanya, Bagaimana perasaanmu bertemu dengan idolamu? Kenapa kau tidak datang dan meminta tanda tangan saja, malah mengajakku pergi?" Soyan menimpali, "Dia bukan idolaku." Jing Wuchen kemudian mengatakan, "Kenapa? Sekarang kecewa ya? Karena idolamu tidak seperti yang kau bayangkan." Soyan hanya tersenyum dan dia tidak tahu bagaimana caranya harus menjelaskan. Namun Jing Wuchen kembali memimpin jalan bagi Soyan dan juga Long Yi sambil berkata, "Jika idolamu dari ras Xiao cukup mengecewakan, maka idolamu dari ras manusia pasti akan cukup memuaskan. Lihatlah siapa itu yang ada di depan sana." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah orang yang ditunjuk oleh Jing Wuchen itu adalah Shen Jian dari ras manusia yang juga merupakan saudara dari seorang Zenin? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.